Pertandingan terakhir Grup E antara Curaçao versus Pantai Gading. Babak pertama, Pantai Gading langsung tancap gas sejak awal laga. Baru 7 menit berjalan, Nicolas Pepe berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan umpan akurat dari Yan Diomande. Gol cepat ini menjadi gol tercepat yang pernah dicetak Pantai Gading dalam sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Meskipun Curaçao mencoba memberikan perlawanan melalui tendangan jarak jauh dari Jurian Gaari dan upaya Leandro Bacuna, keunggulan 1-0 Pantai Gading tetap bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Pantai Gading tetap menjaga kendali permainan. Intensitas serangan mereka membuahkan hasil pada menit 64 ketika Nicolas Pepe kembali mencatatkan namanya di papan skor. Menerima umpan dari Ibrahim Sangare, Pepe yang tidak terkawal dengan tenang melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Meski Curaçao melakukan sejumlah pergantian pemain untuk mengejar ketertinggalan, pertahanan disiplin Pantai Gading berhasil menjaga clean sheet hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa Pantai Gading mengoleksi 6 poin di Grup E. Bagi Curaçao, meskipun tersingkir, partisipasi mereka di turnamen ini meninggalkan sejarah tersendiri. Pertandingan antara Ekuador versus Jerman pada laga pamungkas Grup E berakhir dengan kejutan. Babak pertama, Jerman memulai laga dengan intensitas tinggi dan langsung unggul lewat gol cepat Leroy Sané pada menit 2. Namun, Ekuador merespons dengan cepat. Pada menit 9, Nilson Angulo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui tendangan jarak jauh yang gagal diantisipasi Manuel Neuer. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua, intensitas permainan meningkat setelah jeda. Jerman sempat mencoba menekan, termasuk melalui beberapa pergantian pemain. Ekuador terus mencari celah di pertahanan Jerman untuk mencetak gol kemenangan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit 77 saat Gonzalo Plata menyambar umpan dari Kevin Rodriguez dan membawa Ekuador unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini memastikan Ekuador finish di peringkat ketiga Grup I dengan 4 poin dan berhak melaju ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Sementara itu, Jerman tetap melaju sebagai juara grup. Pertandingan antara Jepang dan Swedia pada laga terakhir Grup F. Babak pertama berlangsung cukup alot dengan permainan yang berhati-hati dari kedua tim. Jepang nyaris membuka keunggulan sebelum turun minum melalui aksi Keito Nakamura. Namun tendangannya berhasil ditepis oleh kiper Swedia, Zetterström. Di sisi lain, Swedia sempat mengancam lewat Victor Gyökeres, namun bola hasil defleksi tidak mengarah ke gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata 0-0. Memasuki paruh kedua, intensitas permainan meningkat drastis setelah turun minum. Jepang akhirnya memecah kebuntuan pada menit 56 melalui Dais Maeda. Gol ini tercipta berkat kerjasama tim yang apik di mana Ritsu Doan memberikan umpan terobosan yang diselesaikan dengan tenang oleh Maeda. Keunggulan Jepang tidak bertahan lama. Pada menit 62, Anthony Elanga mencetak gol penyeimbang bagi Swedia melalui tendangan melengkung kaki kiri dari sudut kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper Jepang, Zion Suzuki. Hingga peluit panjang dibunyikan, kedua tim tidak mampu menambah gol, dan pertandingan berakhir imbang 1-1. Jepang mengoleksi 5 poin dan finish sebagai runner-up Grup F. Meski hanya bermain imbang, Swedia mengumpulkan 4 poin dan tetap berhasil lolos ke babak berikutnya sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Pertandingan terakhir Grup F antara Tunisia versus Belanda. Babak pertama, Belanda memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Keunggulan sudah tercipta saat laga baru berjalan 3 menit lewat gol bunuh diri Elis Kiri yang mencoba menghalau umpan silang Denzel Dumfries. Tak butuh waktu lama, pada menit 7 Brian Brobby menggandakan keunggulan Belanda melalui tembakan keras setelah memanfaatkan situasi bola mati. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum, di mana Belanda terus mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan Tunisia. Memasuki babak kedua, Tunisia tampil lebih agresif dan berhasil memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Hazem Masturi 5-4 setelah menerima umpan dari Hannibal Mejbri. Namun Belanda merespons dengan cepat. Pada menit 62, Jan-Paul van Hecke mencetak gol ketiga bagi Belanda melalui sundulan tajam setelah menerima umpan dari Tijani Reijnders. Gol ini memastikan kemenangan 3-1 sekaligus menutup upaya kebangkitan Tunisia hingga peluit panjang dibunyikan.
Dengan hasil ini, Belanda memastikan diri melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup, sementara Tunisia harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini. Pertandingan penutup grup D antara Paraguay versus Australia. Babak pertama, Australia tampil lebih dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap melalui kombinasi Christian Volpato dan Jordan Bosz. Paraguay, di sisi lain, lebih memilih bermain disiplin dengan formasi 5 back untuk meredam serangan lawan. Menit 4, Australia memberikan ancaman nyata pertama lewat Jackson Irvine, namun kiper Paraguay, Orlando Gil, melakukan penyelamatan krusial. Menit 36, Jordan Bosz melepaskan tembakan jarak jauh yang kembali mampu diamankan oleh Orlando Gil. Menit 45+2, menjelang turun minum, Christian Volpato melepaskan tembakan keras. Namun lagi-lagi Orlando Gil menjadi pahlawan bagi Paraguay dengan menepis bola keluar. Paraguay praktis kesulitan mengembangkan permainan di babak pertama dan tidak mencatatkan shot on target sebelum turun minum. Babak kedua, Paraguay melakukan penyesuaian taktis dengan memasukkan Mauricio, yang sempat memberikan ancaman ke gawang Australia. Pertandingan berjalan lebih seimbang dengan intensitas fisik yang tinggi di lini tengah. Peluang emas di akhir laga jatuh ke tangan Australia melalui Jordan Bosz pada menit 90, namun sepakannya melebar tipis dari gawang. Patrick Beach, kiper Australia, juga sempat mengamankan gawangnya dari upaya Mauricio di masa injury time. Hasil ini cukup bagi Australia untuk memastikan langkah mereka ke babak 32 besar sebagai runner-up grup D, sementara Paraguay masih menanti kepastian untuk lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik. Pertandingan terakhir grup D antara Turki versus Amerika Serikat berakhir dengan kemenangan dramatis bagi Turki. Babak pertama, Amerika Serikat memulai laga dengan agresif dan langsung memimpin melalui gol Auston Trusty pada menit 3 melalui situasi sepak pojok. Namun, Turki bangkit dengan cepat. Arda Güler menyamakan kedudukan pada menit 10 lewat penyelesaian klinis. Turki kemudian berbalik unggul pada menit 31 melalui Barış Alper Yılmaz yang menyambar umpan dari Eren Elmalı. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 2-1 untuk Turki. Babak kedua, Amerika Serikat berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 tepat setelah jeda, yakni pada menit 49, melalui tembakan mendatar Sebastian Berhalter dari luar kotak penalti. Pertandingan berjalan sangat terbuka setelah Christian Pulisic masuk sebagai pemain pengganti di menit 58. Meskipun kedua tim saling bertukar serangan, Turki akhirnya mengunci kemenangan melalui gol Kaan Ayhan pada menit 90+8 setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor 3-2 bagi Turki mengunci pertandingan. Dengan hasil ini, Amerika Serikat tetap melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup D dan dijadwalkan menghadapi Bosnia-Herzegovina. Turki, meskipun meraih kemenangan, tetap harus tereliminasi dari turnamen karena hasil dari pertandingan lainnya.